Salam olahraga, selamat malam. Ya, malam ini kita berjumpa lagi di pertandingan Liga Champions matchday terakhir. Jadi Liga Champions untuk fase grup ya akan berakhir di minggu ini dengan akan menuntaskan matchday ke-6. Jadi sambil saya bikin video, jadi saya sekarang mau lihat laptop saya dulu, mau lihat pertandingan yang akan berjalan di hari Rabu besok dan juga Kamis. Oke, kita bahas dulu dari grup A. Grup A ada Bayern lawan Lokomotif dan juga Salzburg lawan Atletico. Ya, Bayern Munchen udah pasti lolos, tinggal Atletico atau Salzburg. Tapi feeling saya Atletico bakalan lolos ke 16 besar ya, karena mereka juga gak maulah sampai gak lolos untuk pertama kalinya. Mereka ini kan langganan lolos ke babak gugur ya. Jadi Atletico dengan segala fighting spirit mereka, apalagi Suarez juga udah balik, jadi nampaknya mereka pasti bisa mengalahkan RB Salzburg. Jadi kalau misalnya mereka bisa mengalahkan Salzburg, mereka akan punya 9 poin. Jadi Salzburg yang akan main di Europa League. Tapi kalau misalnya imbang, hasil imbang aja sih udah cukup buat Atletico lolos. Tapi kalau kalah, nah ini yang jadi seru nih. Atletico yang ke Europa League, Salzburg yang lolos menemani Munchen. Jadi Salzburg bakalan punya 7 poin dan Atletico bakal memiliki 6 poin. Jadi tapi kalau misalnya Salzburg yang lolos, ini bakalan menarik juga nih. Sejauh apa tim ini setelah ditinggal Erling Haaland, Minamino dan juga Wang Hee-chan. Jadi patut ditunggulah di grup A. Kita ke grup B. Ini yang seru. Grup B ini kan diisi sama Madrid, Inter, Shakhtar sama Gladbach. Nah, untuk hitung-hitungannya, kebetulan nih saya lihat klasmennya biar kalian juga paham. Untuk Mönchengladbach kalau mereka mau lolos, mereka cukup dengan hasil imbang, tapi berharap Inter bisa Shakhtar bisa ngalahkan Inter. Jadi kalau mereka misalnya mau menang, syaratnya mereka imbang aja lawan Madrid, terus Shakhtar harus menang lawan Inter. Kalau bagi Shakhtar, jika mereka mau lolos, mereka harus menang lawan Inter dan Madrid harus bisa ngalahkan Gladbach. Kalau Shakhtar ngalahkan Inter dan Madrid ngalahkan Gladbach, maka Shakhtar akan lolos. Tergantung siapa yang menemani, tapi secara garis besar sih kayaknya Madrid. Nah, bagi Madrid ini yang susah. Mereka sebenarnya hasil seri udah lolos, tapi tergantung hasil tim lain, hasil Inter sama Shakhtar. Jadi kalau Madrid menang lawan lawan Gladbach, berarti poin Madrid adalah 10, sedangkan Mönchengladbach kan 8. Nah, Shakhtar kalau mau menang atau ya kalau mau lolos itu ya harus ngalahin Inter. Nah, Inter ini sekarang yang terjepit. Kenapa? Karena mereka memang beda 3 poin sama Gladbach. Dan head to head Inter sama Gladbach kan Inter menang sekali, seri sekali. Nah, kalau Inter mau lolos, Inter harus ngalahkan Shakhtar dan Madrid harus ngalahkan Gladbach. Nah, jadi Inter 8 poin, Mönchengladbach tetap 8 poin, Madrid 10 poin. Tapi Mönchengladbach dengan Inter meskipun poinnya sama, head to headnya Inter unggul karena 1 kali menang 1 kali imbang. Nah, ini yang jadi seru nih di grup B ini, karena 4 tim ini masih berpeluang lolos karena mereka pun masih 2 kemenangan nih yang paling banyak, Mönchengladbach, Shakhtar sama Madrid. Sedangkan Inter masih 1 kemenangan. Jadi memang di luar dugaan di Liga Champions ternyata di fase grup aja udah seketat ini. Tapi jujur saya berharap Madrid lolos. Nggak peduli sih siapa yang menemani, mau Shakhtar, mau Mönchengladbach, mau Inter. Yang penting Madrid tuh harus lolos gitu. Karena ini gengsi Madrid kan, masa mereka mau main di Europa League, nggak lucu kali lah. Nah, jadi makanya Madrid harus mati-matian lawan Gladbach. Jadi kalau misalnya Madrid menang lawan Gladbach, poinnya 10, Gladbach 8, tergantung Shakhtar sama Inter. Tapi kalau Madrid imbang masih bisa lolos asalkan Inter menang lawan Shakhtar. Nah, jadi kalau Inter menang lawan Shakhtar, Inter poinnya 8, Madrid 8, Shakhtar 7, Mönchengladbach 9.
Tapi tetap Madrid yang lolos sebagai runner up dan Mönchengladbach yang sebagai juara grupnya. Tapi semoga aja sih Madrid bisa mengalahkan Gladbach. Oke. Tapi ya itulah. Sekarang ya banyak yang cedera. Tadi saya lihat Jovic, Odegaard malah cedera ya. Nggak tahu lagi lah kayak mana tim medisnya Madrid. Memang kacau kali lah Sanitas ini. Nampaknya memang jadi momok buat pemain-pemain itu sendiri. Tapi saya optimis Madrid akan lolos ke 16 besar. Nggak peduli sih mau juara grup atau runner up, yang penting lolos. Oke, ke grup C ya City dipastikan jadi juara grup. Porto juga ya nggak berpengaruh lagi sih. Bagi Olympiakos sama Marseille aja sih yang nasib-nasiban. Mereka mau ke Europa League atau gugur di fase grup ini. Ke grup D Liverpool unggul 4 poin ya, mau kalah kalau kata Coach Justin mau kalah 1000 atau sejuta nol pun Liverpool ya tetap jadi juara grup karena mereka ada beda 4 poin sama Atalanta. Tapi yang serunya ini Atalanta sama Ajax. Nah, Atalanta sama Ajax kebetulan ketemu di matchday terakhir, dan di matchday kedua itu Ajax bisa ngimbangin Atalanta. Tapi Atalanta ini tertinggal 2 gol terlebih dahulu dan sekarang mainnya di kandang Ajax. Jadi ini ketat kali nih bagi Ajax sama Atalanta karena musim lalu Atalanta jauh sampai perempat final, sedangkan Ajax harus tersingkir di 16 besar. Jadi di 16 besar. Di fase grup Ajax tersingkir. Waktu itu sama Chelsea, Lille sama Valencia kalau nggak salah. Jadi ini yang seru nih. Siapa yang ke Europa League antara Ajax atau Atalanta? Kita lihat aja. Ke grup E Chelsea, Sevilla ya. Chelsea pastikan juara grup juga karena mau Sevilla menang besar pun kalau Chelsea imbang ya sama aja sih, tetap Chelsea juga yang juara grup. Jadi nggak terlalu berpengaruh sih. Krasnodar, Rennes ya nasib-nasiban aja sih. Krasnodar sama Rennes nih mau main di Europa League atau tersingkir di Liga Champions. Ke grup F ini yang seru juga sih. Dortmund meskipun 10 poin tapi beda poinnya 3 sama Klub Brugge. Dortmund udah bisa dipastikan lolos, tapi yang serunya Lazio sama Klub Brugge. Karena di pertandingan terakhir Lazio itu bakal ketemu Klub Brugge di kandang sendiri, sedangkan Dortmund akan tandang ke Zenit. Nah, ini yang seru nih. Kalau misalnya Dortmund bisa menang lawan Zenit, 13 poin Dortmund. Kalau Lazio bisa menang lawan Klub Brugge, berarti poinnya 12. Nah, ini yang seru nih. Kalau Lazio terpongkeng lawan Klub Brugge, udahlah Lazio ke Europa League, Klub Brugge yang lolos. Ingat loh, Klub Brugge ini yang ngimbangi Madrid 2-2 di Bernabeu musim lalu. Jadi harus diwaspadai memang klub ini. Grup G Barcelona, Juventus ya ini penentuan juara grup aja sih. Tapi saya rasa juara grupnya Barca karena mereka unggul dalam segi produktivitas. Mereka mencetak 16 gol, kebobolan 2 gol, sedangkan Juve kebobolan 4 gol, mencetak 11 gol. Dan laga kali ini adu God Messi lawan Ronaldo, jadi patut kita tunggu. Tapi ya nggak berpengaruh lagi sih bagi kedua tim, toh juga udah lolos. Tapi rivalitas Ronaldo sama Messi ini ditunggu lagi bagi pecinta sepak bola dunia. Jadi ya kalian jangan lewatkan Barca Juve, mainnya nanti jam 3 pagi di SCTV ataupun di streaming ya. Jangan lupa karena ini Barca lawan Juve ini jarang-jarang loh ada 2 God yang main setelah Ronaldo pindah dari Madrid 2018 kemarin. Jadi kayaknya seru nih. Kalau ditanya Barca atau Juve ya berat ya karena dua-duanya sama-sama bagus, meskipun Juve di Serie A Juve sama Barca di Serie A pun nggak konsisten ya karena meskipun Juve belum ada kalah di Serie A, Barcelona udah kalah 4 kali di La Liga, tapi mereka bisa dibilang nggak konsisten. Tapi kalau di Liga Champions saya berani bilang Barca sama Juventus sama-sama konsisten. Ya kemarin itu Juve karena Morata gol offside pula ya, hat-trick. Jadi Juve malah kalah 2-0 dari Barca. Di grup H terakhir ini yang seru, MU PSG Leipzig, Istanbul Başakşehir ya. Istanbul udah dipastikan nggak lolos. Bagi MU kalau mereka mau lolos mereka cukup hasil imbang lawan Leipzig. PSG kalau mereka mau main aman imbang dengan Istanbul Başakşehir, tapi mereka harus menang lawan Istanbul karena siapa tahu Leipzig bisa menang lawan MU. Jadi di grup H ini saya nggak bisa bilang MU
bisa lolos atau enggak ya. Jadi jangan salah sangka. MU bisa lolos, bisa juga nggak lolos. PSG pun begitu, Leipzig pun begitu. Tapi dari 3 tim ini pasti bakal ada satu yang nggak lolos. Nah, jadi seru nih antara MU, PSG sama Leipzig. MU jumpa Leipzig di di matchday terakhir, jadi bakalan seru sih karena MU ini kan dikenal sekarang ini laga sangat handal di laga away, tapi di laga home mereka agak sedikit tidak konsisten. Tapi Leipzig pun begitu, di Red Bull Arena mereka bagus, sejak ditinggal Werner pun permainan mereka masih meningkat, masih ada Poulsen, masih ada Forsberg, masih ada Sabitzer, apalagi backnya kan Upamecano, kipernya Gulacsi. Jadi saya rasa Leipzig nih masih berpeluang untuk lolos. Tapi kalau boleh jujur, saya berharap MU sama PSG yang lolos, karena ya Leipzig ini kan saya tidak meremehkan Leipzig ya, tapi Leipzig ini masih cukup apa ya, klub ini kan klub seumur jagung. Meskipun mereka 11 tahun udah berdiri, tapi prestasi mereka kemarin sampai semifinal juga luar biasa. Tapi kalau memang mereka lolos ya mau bagaimana lagi. Tapi kalau MU yang lolos ini yang bakal seru juga nih. Jadi bisa aja sih MU yang kalah atau Leipzig yang kalah, ya kita nggak tahu gitu. Nanti kita lihat aja pertandingannya. Oke, dari Liga Champions itu dulu. Nanti kita bahas untuk undian 16 besar, karena 16 besar ini pasti seru kali nih. Akan dilangsungkan nanti 16 besar kan bulan Februari lah ya, masih lama. Jadi nanti saya buat video juga 16 besar. Terus ya tetap kita nikmatin aja Liga Champions, meskipun Liga Champions ini kan liga paling kompetitif di Eropa, di dunia juga. Jadi Liga Champions ini masih menunjukkan eksistensinya lah, meskipun sekarang ini ya kurang seru karena nggak ada penonton juga. Tapi mau gimana lagi lah, masih ada pandemi juga. Oke, itu dulu. Nanti kita buat reviewnya. Reviewnya saya buat hari Kamis aja lah ya, karena biar sekalian satu video juga. Kalau 2 video nanti takutnya nggak cukup waktu. Oke, see you soon. Thank you for watching.